adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Di sini bersama Kak Angel, Kak Feby, Kak Evi. Sebelum kita memulai ibadah, adik-adik kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kau telah menuntun kami Tuhan di sepanjang hari ini Bapak. Bapak kami berdoa untuk ibadah hari ini Bapak, berkatilah dari awal pertengahan hingga akhir, hingga sungguh Tuhan ibadah ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang tidak dapat mengikuti ibadah. Apabila ada yang sakit Tuhan, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Apabila ada yang malas, Tuhan ketuk pintu hatinya agar bisa ibadah online bersama-sama dengan kami minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami, hingga kami layak menerima berkat-Mu. Amin. Amin. Untuk pujian pertama, mari kita mengangkat pujian Tangaku na Met-met. Na met-met hulehon ma tu debata dain nangin alojai sayurupa kunamai tangaki dihomai sekali lagi ya, tangaku na met-met. Tangaku na met-met hulehon ma tu debata dain nanggi dalojai sayurupa kunamai tangaki dihomai tangaki dihomai. Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mengangkat pujian Apa yang Dicari Orang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Lagi, siapa yang dicari orang? Siapa yang dicari Tuhan? Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Siapa yang dicari Tuhan? Pagi, siang, sore, malam. Saya orang yang berdosa. Mari kita mendengar firman Tuhan dari Kak Maria. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Ya, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu ya. Kakak yang akan berdoa, adik-adik yang di rumah semuanya juga berdoa. Dengan posisi berdoa yang baik, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Meskipun hanya melalui online, tapi kami tetap bersuka cita karena kami boleh dipertemukan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing, sehingga mereka boleh mendengarkan, mengerti, terlebih lagi melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, yuk sekarang siapkan Alkitabnya. Ya, adik-adik yang di rumah cari dulu Alkitabnya bagi yang belum, biar kita baca bersama-sama. Ya, kita buka Alkitab kita di Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Kakak ulangi, Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Nah, itu dia ayat firman Tuhan kita pada hari ini. Ya, sebelum Kak Maria cerita, Kak mau tanya pada semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, siapa di sini yang tahu jalan menuju ke surga? Angkat tangan. Wah, kakak lihat banyak yang angkat tangan. Semuanya pada tahu nih jalan menuju ke surga. Ya, nah jawabannya itu tadi yang barusan kita baca. Ya, jawabannya ada di ayat 6. Kakak ulangi ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi jawabannya adalah Yesuslah satu-satunya jalan menuju ke surga. Ya, tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Ya, jadi jangan lagi ada yang jawab, "Oh, kan itu jalan menuju ke surga pakai pesawat terbang, pesawat luar angkasa." Tidak, ya. Jalan satu-satunya menuju kepada Bapa di surga adalah Yesus. Ya. Yang kedua, Yesus sendiri bilang, tadi yang pertama akulah jalan, dan yang kedua akulah kebenaran. Apa sih maksudnya? Ada yang nanya nih, "Kak, kok bisa sih Yesus tahu jalan menuju ke surga?" Jawabannya, iya, karena Yesus sendiri berasal dari surga. Dia tidak berasal dari dunia ini. Dia berasal dari surga, makanya dia tahu jalan menuju ke surga. Yesus berasal dari surga, tapi dia datang ke dunia ini untuk menjadi manusia, untuk satu tugas yang mulia. Apa itu? Untuk menyelamatkan kita semua umat manusia. Ya, dengan mati di kayu salib, semua dosa-dosa kita dihapuskan. Yang tadinya kita adalah orang berdosa, kita tidak layak masuk ke dalam keluarga kerajaan surga. Tapi sekarang setelah kita percaya kepada Yesus, setelah kita menerima kematian Yesus di kayu salib, sekarang kita adalah orang-orang benar. Kita adalah orang yang dikuduskan dan layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Ya, itu dia. Dan yang ketiga, tadi yang pertama akulah jalan, yang kedua kebenaran, yang ketiga akulah hidup. Maksudnya apa sih? Jadi hanya di dalam Yesus saja kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu adalah hidup sampai selama-lamanya di surga bersama-sama dengan Yesus. Wah, asik banget ya kita bisa hidup di surga selama-lamanya. Caranya gimana supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal? Ada satu ayat emas yang sering Kak Maria hafalin bersama adik-adik kelas B, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Ya, pasti adik-adik kelas B pada hafal ya. Yohanes 3 ayat 16 bunyinya, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi caranya supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, kita diselamatkan, caranya percaya. Kakak ulangi, percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Gimana cara kita percaya kepada Yesus? Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, kita percaya dalam hati dengan sungguh-sungguh kepadanya, maka kita akan diselamatkan. Kita menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Dan yang terakhir, terus ada yang nanya, oh Kak Maria, berarti kita bebas dong berbuat dosa, kan Yesus sudah mati untuk menghapus semua dosa kita. Nah, jawabannya gimana? Jawabannya tidak. Ya, kita gak boleh seenaknya atau terus-menerus berbuat dosa, ya. Kenapa? Tadi kita sudah baca di ayat 12. Kakak ulangi ayat 12 ya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya, itu dia. Jawabannya artinya kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus, maka kita juga akan hidup kudus, hidup benar seperti yang Yesus lakukan. Ya, tidak boleh berbuat dosa. Ya, terus gimana kalau kita udah terlanjur berbuat dosa? Contoh-contoh perbuatan dosa itu apa sih? Banyak ya. Yang paling sering kita sebutin berbohong, itu nggak boleh. Menjahili teman, memusuhi teman, nggak boleh. Melawan orang tua, tidak menghormati orang tua, itu juga perbuatan dosa loh. Terus apalagi berkata-kata kasar dengan mulut, ya itu juga nggak boleh. Malas ibadah, iri hati kepada orang lain, itu juga tidak boleh. Kalau udah terlanjur gimana? Caranya gampang. Kalau kita sadar, oh tadi baru melawan orang tua, cepet-cepet datang kepada Tuhan, berdoa, akui kesalahan kita kepada Tuhan dan minta ampun. Ya, kakak yakin Tuhan Yesus sangat baik dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, wah susah ya ternyata untuk mengikuti Yesus. Enggak loh, enggak susah. Dengan kekuatan kita sendiri pasti kita tidak bisa, ya. Tapi caranya adalah kita minta tolong kepada Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kita, supaya setiap hari kita dimampukan, dijauhkan dari segala perbuatan dosa. Kita pasti bisa bersama dengan Yesus. Amin. Itu dia firman Tuhan hari ini. Baik, kita akan berdoa. Semuanya adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kakak akan berdoa ya. Udah siap ya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Dengan firman-Mu yang kami boleh dengar, kami membuat keputusan Tuhan Yesus bahwa kami mau percaya kepada Tuhan Yesus, kami mau menerima karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami, mampukan kami, sehingga setiap hari dalam kehidupan kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau dan dihindari dari segala perbuatan dosa. Kami berdoa buat seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Jika ada yang sakit, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang menyertai setiap kegiatan yang anak-anak sekolah minggu lakukan setiap harinya. Berkati orang tua kami, tutup bungkus kami sekeluarga, dan biarlah Tuhan Yesus yang memberkati pekerjaan orang tua kami. Terlebih kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, yang masih terus berjuang melawan wabah pandemi virus corona. Tuhan yang pulihkan bangsa kami, berikan kekuatan kepada setiap umat-umat-Mu yang mengaku percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diberkati oleh firman-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, itu dia firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Maria. Sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, mari kita mengangkat pujian Semua Baik. Dari semula tak Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu,
dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang tak Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Semua baik, segala yang tak Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidup. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan ya.